Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauris Arab Disokin, balik lagi di ngobrol belak-belakan bareng Master Kencana. Yuhu. Dia lagi. Bosen gak sih tuh? Kagak lah. Sebentar doang bos. Yoi. Aduh, tuh itu. Apalagi tuh yang mau kita omongin tuh? Semuanya tuh kita bahas ya. Semua kita bahas di podcast. Enggak Iya, sih sebenarnya belum. Oh belum ya? Tinggal gali lagi tuh apa ya kira-kira. Apa yang harus digali lagi? Tuh, kemarin lu sempet ngepost ya di Instagram. Posting ya. Posting di Instagram buku ketiga lu nih. Ketiga Buku ketiga. hantam kromo kedua. Aneh ya tuh. Hantam promo 2. Buku ketiga tapi hantam kromo kedua. Karena kan lu udah punya hantam promo pertama Di buku kedua. di buku kedua. Kamu apa kedua sih? Jadi buku ketiga lu untuk hantam promo kedua Kedua. gitu. Judul mati itu soalnya tuh. Judul mati hantam promo 2. Kalau umur panjang hantam kromo ketiga 4 5. Amin. Tapi amin, takut amin. kita nggak nulis puisi lagi dong gua. Kan lu bisa masukin di buku. Kan lu kan di buku lu aja kumpulan fiksi ya? Fiksi itu. Kumpulan fiksi dan cita-cita lainnya. Sekelebat. Oh, dan sekelebat cerita lainnya. Tapi di buku lu hantam kromo yang hantam kromo 2 ini jauh beda gak sih sama yang di hantam kromo pertama tuh? Sama aja lah gitu-gitu juga sih. Soalnya potongan-potongan cerita. Kayak Enggak komik ya, kayak komik strip ya istilahnya ya, komik strip. backstreet Jadi ya. beda-beda terus tapi serupa aja. Iya, soalnya gua kemarin gua kira itu hantam kromo yang pertama pas lo pre-order yang hantam kromo 2 tuh. Wah, gua harus punya nih buku nih karena gua belum punya kan hantam kromo yang pertama tuh. Gua kira gitu yang bakal lo terbitin. Dan ternyata tidak. Ternyata yang baru. Oke. Bulan 2 bulan depan kali ya. Yang pertama rilis ulang tuh kayaknya ya. Kayaknya sih bakal. Iyalah harus lah. Karena gua belum punya yang itu. Masuk si Pala juga gitu. Kalau juga belum punya. Pengen ibu nggak tahu sih 2 tahun dia nggak tahu tuh pas gue posting. Tapi yang untuk gua nih. Yang apa? Yang sama Jenar dia punya kan? Waktu itu dia datang nggak sih? Ada di itu. Yang pas di- waktu itu kita bukan ada sambil mabok itu. ada itu. Aduh, mabok parah banget. Terus apa nih tuh? Kesibukan lu tuh sekarang? Nyapu, ngepel, beres-beres ini. Kayak rumah gua nih, rumah Anto lagi main PUBG. Oh iya, thank you ya Anto ya, udah nyempatin waktu, Nyapu. nyempatin tempatnya ya buat kita bikin video loh. Nyaut lagi main PUBG juga loh. Apa sih nggak boleh? Nah tuh di podcast kita tuh ya oke lah, mungkin belum pernah denger kali ya. Tapi banyak tuh, enggak, ini serius. Apa ya? Dari tiga podcast yang udah gua rilis, punya lu yang paling banyak didengerin. Bener Serius, lu. ya nggak banyak, maksudnya nggak sebanyak orang-orang sih. Maksud gue dari 3 podcast yang gua rilis tuh, punya lu yang paling banyak. Yang paling nggak penting justru itu yang orang pengen tahu aja ya. Sebenarnya penting nggak penting sih Pak, penting nggak penting sih. Kalau misalnya orang tertarik dengan obrolannya, kenapa enggak kan? Tapi yang gue heran itu kenapa? Ya, gue mikir mungkin karena uploadan terakhir, jadi ya udahlah gampang aja lah paling atas nih gitu kan. Iya biasanya gitu tuh. Biasanya Yang paling gitu. terakhir paling atas jadi. Biasanya gitu, cuman ini paling banyak sumpah. Yang uploadan terakhir yang bareng lu itu, padahal kan itu obrolan sejam Pak. Paling lama juga. Paling lama, paling akhir, dan paling banyak yang Itu juga orang ngapain gitu. apa ngantar tidur. kayak apa tuh lagu-lagu yang hujan kayak gitu mungkin bagi mereka. Bisa jadi. Aneh banget emang. Jadi kapan pameran lagi Pak? Nggak tahu gua. Tapi lu masih gambar-gambar gitu nggak sih? Gambar masih lah. Masih ya? Selalu itu. Tapi untuk pameran atau untuk pribadi? gue nggak pameran sekarang Riz, jadi gue gambar ngelukis gue jual-jualin aja sekarang. Oh, makanya kemarin lu sempet Jualin. ini sempet ngejualin itu dua kanvas tuh untungnya cepet tuh. Tapi langsung laku. Pertama enggak deh, lama tuh nanya doang tuh. Taruh deh mas, saya gini dulu gini tuh. Terus gue nawarin lagi ke temen deh gitu kan, desperate juga nih covid kan. Ternyata dia juga ada keperluan, wis lah emang lagi begini kan sikonnya. Iya. Terus nggak lama posting lagi laku malah. Ada aja lah jalannya. Iya emang. Dan untung ada yang mau gitu ya. Kalau nggak ada lu bingung juga nggak? Nggak juga. Oh nggak juga. Ada aja sih.
Cuma pengen aja tuh dulu soalnya kebalikannya dulu gue pengennya pameran nggak gue lepas. Oh, jadi Bisa. emang buat simpanan pribadi lu gitu ya. Jadi pameran aja. Terus karya jangan orang lain jangan punya aja gitu, kecuali art print ya. Sekarang gue pikir-pikir gue lepasin itu lukisan aja, jadi gue nggak ada apa-apa gitu. Coba tembok nggak apa aja, mau lu beli tembok aja. Ya makanya di kamar lu udah nggak ada lukisan apapun kan? Nggak, tinggal papan skate tuh. Sama layangan Aji. Jangan lupa. Tembok lu boleh tuh dijual. Beli dong rumah-rumah sekalian. Nah, lu aja toh yang beli toh gitu. Iya, gimana tuh? Kalau ada duit gue beli. Iya. Gue lagi nyari kan. Calon manajer. Oh, calon manajer. Sip. Sukses ya toh ya. 3 manajemen dipromosiin nih, 3 manajemen talent artis. Iya jangan lupa Subscribe channel gue. Nah, tuh. Mungkin orang tertarik kali nih untuk ngebahas masalah anjir kok pada seni dan ketuhanan kali ya. Buset, Berat nggak tuh? sembarangan. Eh. Asik, itu selalu Berat nggak sih? paling gue bercandain. Mau nanya apa? Soalnya kan jadi gue yang penasaran soalnya emang apa nih? soalnya kan dari kemarin kan lu kalau misalnya kita lagi ngebahas masalah seni gitu kan, masalah ya apapun lah tentang seni lah gitu. Lu selalu menghubungkan dengan Tuhan gitu ya. Guyon aja tuh bercanda, gue gak tau apa-apa. Jadi bener apa aja enggak gitu. nih? Bener, gue bercandain. Oh bener-bener lu bercandain ya? Jadi apa ya, perspektifnya dirubah. Nanti gue udah bilang begini, tapi ntar di tulisannya nggak lain lagi. Jadi ngelempar ini aja, ngelempar perspektif aja gitu. Tapi pasti lu punya pandangan pribadi atau mungkin lu baca dari buku-buku apa gitu tentang ketuhanan apa segala macam gitu kan. beda itu dia geng-geng. Sekarang lu rakyat jelata. tapi sekarang lu meluk apa nih? Meluk ini Free aja. agama Islam. Agama Islam ya tetap. Mau dari kecil udah ngajarin Islam aja dah gitu. Hindu, Buddha gitu ya kan. Akhirnya baca yang lain-lain yang aneh-aneh dah tuh. Terus soalnya nih dah sekarang gitu kan. Judulnya apa tuh? Oh kayak gitu tuh. Tapi lu tetap percaya sama Tuhan ya. Wih percaya Sebenarnya, lah. nah jadi kan gini Esa kan. itu. Nah Yang itu dia. Satu itu. Masalahnya gini, apa namanya? Lu berkesenian gitu. Dan ya masalah agama, masalah kepercayaan ya balik pribadi masing-masing lah gitu maksud gua. Nah tapi lu di saat kita lagi ngediscuss masalah seni gitu ya, kenapa lu selalu ngebawa-bawa Tuhan gitu tuh? Karena seru tuh orang kan kepancing bu. Ketrigger gua. Bisa emosi, bisa oke lah dari lah orang mau ngapain. Itu kan gue senang aja tuh, udah ngelempar pisau aja gitu, nggak tahu nih pisau buat apaan gitu kan. Analoginya gitu. Iya. Tapi kenapa harus, maksudnya maksud gue gini loh, seorang lu gitu ya, dengan apapun yang sudah lu lakukan ya, itu pameran, lu menciptakan karya-karya ya, musik lu, instrumental itu, terus buku lu gitu kan udah lu terbitkan gitu loh. Maksud gue lu masih ada gitu untuk ngebawa Tuhan gitu loh. Jangan Tuhan, yang horor juga gue bawa. Nah iya. Itu kadang ada bertentangan tuh, bagaimana nih itu yang nanti duniawi, terus nanti yang horor, yang goib, terus nanti yang ketuhanan, terus nanti yang bagaimana. Iya. Terus yang fiksi science fiction, gue gabung-gabungin aneh, tapi seru aja gitu ya. Iya, kayak orang Makanya baca tuh yang nggak tahu ya, tuh. terus baca. Yang mana nih? Apa aja. Kan ada 3 pak. Di Kigoga juga sebenarnya banyak tulisan di Kigoga itu, cuma gue private account kan itu. Oh iya, Gigoblay. Gue gak pernah ngetik ke situ pak. Nanti gue pakai cana terus. Lagian juga gue takutnya kalau di Wekenca adalah gambar-gambar aja lah kalau di Wekenca. Tulisannya jarang. Nah, ya. Emang akun sampah sih kalau Kigoga sih, kebangetan sih itu. Kayak alter ya. Akun alter. Alter, disebutnya alter ya. Alter ego. Open BO gak? Alter. Biasanya gitu pak, yang alter kan open BO. Iya. Open nih. Iya. Oh dia tuh ternyata ngaku. Lu open? Open. Aduh, nggak laku tuh masalahnya. Nah tuh, balik lagi masalah seni itu, yang udah lu jalanin lah gitu. Maksud gua, iya itu tadi kenapa lu
selalu ngebawa-bawa Tuhan gitu. Apakah semua yang sudah terlaksana ini, yang sudah tercipta ini, yang sudah lu ciptakan gitu, apakah ada hubungan dengan Tuhan gitu loh? Apakah oh ini tangan-tangan Tuhan nih bergerak karena gue bisa begini karena tangan-tangan Tuhan ya gitu. Dan kenapa tangan-tangan Tuhan gitu loh? Gue sebenarnya lebih kayak gini, ini gue bawa Tuhan. Ya bukan berarti gue tahu tentang Tuhan. Ya gitu. ya Jadi oke. nambah perspektif aja gitu. Soalnya pas dilempar lagi ke pribadi masing-masing, itu udah beda-beda lagi tuh nangkapnya bagaimana. Makanya gue seolah netral gitu. Nanti gue ngomongin Tuhan yang seperti ini, nanti di cerita berikutnya di buku apa gue ngomongin Tuhan seperti apa. Dulu dong tuh. Kayak gitu. Iya. Gue cocok nih Pak. Iya. Main PUBG aja lo dulu. Iya kan, pasti gini. Berarti kan apa yang sudah lu lakukan selama ini, lu percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan juga. Gitu nggak sih? Dan ini berkat olahan tangan-tangan Tuhan nih. Lebih ke ini sih udah ada yang ngatur lah hidup. Iya udah ngatur gitu ya. Sampai reinkarnasi ya dibahas-bahas ya. Iya reinkarnasi sampai meditasi gitu loh bahas-bahas. Apalagi tuh? Apa sih kayak masuk ke badan-badan orang tuh. Raga Sukma juga. Iya Raga Sukma gitu-gitu. Seru Pak. Kesurupan mulu tuh. Kesurupan lu tuh. Ya maksud gue apakah memang menurut lu ya, apakah memang seni ada hubungan ke situ gitu Pak? Kayaknya ada sih, kayaknya spiritual kesenian kayaknya nyambung nih gitu sih. Iya, lebih gitu aja sih sebenarnya. Tapi nggak ada, maksudnya ya memang sih semuanya sih rencana Tuhan gitu ya. Cuma pembahasan lu kadang-kadang hal-hal goib juga gitu kan, yang gua nggak paham ya. Maksud gua ya meraga, tadi lu bilang Raga Sukma gitu kan, gua sendiri pun gua nggak pernah ngerasain kayak gitu. Mungkin banyak ya, nggak sedikit lah orang yang bisa ngeraga Sukma gitu kan. Tapi apakah iya ada hubungannya gitu Pak ke kesenian? Ada, kalau udah bicara kebudayaan gitu-gitu tuh kayaknya. Kalau kebudayaan iya masih masuk lah, Jawa kan gitu tuh, orang Jawa tuh masuk lu ya? Bali masih kenceng tuh gitu tuh seniman apa ritual, mungkin gue nggak tahu tuh apa namanya tuh, sebutannya tuh. Terus yang goib enak tuh nyentuhnya tuh. Perang nih. Iya sih. Tapi lu bisa, untungnya lu bisa, maksudnya lu paham dan lu bisa kayaknya. Nggak ngerti banget gue juga. Ya tapi paham lah. Gitu. Ngeri gue ngomong kayak gini nih sebenarnya. Ngeri kenapa? Apa? Ada yang ngecam lu gitu ntar gitu. Enggak. Perspektif aja, orang suka debat-debat tuh, netizen tuh, warganet itu tuh, ini begini loh, ini begini loh. Kalau gue juga netral aja, ngelempar doang gitu, ngelempar tulisan ini begini. Nanti juga ada pertentangan tentang tulisan gue sendiri, ada jadi gue ngomongin ini seolah patennya begini aja, kalau nggak tahu gue rilis lagi ternyata pendapatnya lain. Jadi orang bilang ini maksud tuh kemana sih sebenarnya gitu. Kayak orang dibikin mikir juga jadinya. Dibikin mikir karena perspektif lo itu. Bingung juga, akhirnya malah ini orang apa sih gitu, sengaja tuh. Aduh. Tapi balik ke buku ya Pak. Gue tadi sempet baca yang Hatam Kromo tuh, yang pertama. Gue akhirnya gue ngebaca dan menyelesaikan buku Hatam Kromo yang pertama. Tapi gue nggak yang apa, yang Soma Jenar tuh kayak gimana gitu. Tadi yang gue baca di Hatam Kromo tuh, lu selalu ngebahas tentang kematian apa namanya, ternyata si orang ini udah mati gitu loh. Banyak tuh di beberapa subjudul di judul-judulnya tuh. Paling banyak kayak hidup lagi atau bagaimana. Hidup lagi itu. Kayak tadi di reinkarnasi jadi tuntunan satpam. Iya. Guyon aja tuh, bercandaan tuh. Tapi maksud gua itu banyak loh Pak, di Hatam Kromo lu banyak masukan apa namanya? Yang hal seperti kayak gitu-gitu ya. Unsurnya begitu ya. Karena lebih gampang dikulik tuh, bikin orang kesel tuh gitu-gituan tuh. Iya sih memang benar. Jadi gue sengaja tuh kayak ini mudah nih. Terus pertama juga kan, fiksi mini pertama mau ngapain ya, kayaknya akhirnya kebanyakan itu nggak sadar tuh gitu. Tapi yang Soma Jenar bukan fiksi masuknya? Enggak, bukan fiksi, kisahnya apa? Oh iya. Oh iya. Makanya kenapa melankolis banget ya di Soma Jenar. Puisi banget. Yang buku pertama tuh.
Iya makanya pas hantam kromo, pas dari gue baca gitu kan, wah anjir, ini kok kebanyakan Beda ya, beda ya. beda banget benar-benar beda menurut gue ya, yang gue udah baca. Karena di Soma Jenar tuh itu melankolis banget pak, percintaan ya, apa kayak keluh kesah percintaan Cengeng lu, banget tuh pokoknya. cengeng banget lah gitu. Nah cuman Ngeluarin sisi melankolia. Tadi hantam kromo sisi yang agak badu, Dark gitu ya. nakal, dark gitu. Tadi karya yang mana bagaimana lagi? boleh. Tapi yang hantam kromo 2 pak Sama, kurang lebih sama. sama kayak hantam Hantam kromo kromo. pertama. Ya begitu-gitu aja dah. Patternnya tuh begitu-gitu aja deh. Berarti apa namanya, 2 buku yang hantam kromo ini lu lebih ke dark gitu ya, maksudnya hal-hal yang mungkin kalau gue ngebacanya sih ya bukan goib juga ya, Ada yang ringan, ada yang ada yang- sedang. iya. Nah, Cuman kayak Kenapa kok begini ya? kematian gitu, maksudnya kayak balik dari kematian terus dia ngeliat dirinya sendiri bahwa dia sudah mati gitu kan. orang lebih suka ngerenung gitu-gitu kan sebenarnya tuh. Lagi rame sih lupa sih hal itu kan, pas lagi sunyi hening bisa mikirnya kan yang aneh-aneh tuh. Aduh hidup cuma sebentar. Iya. Ini begini begitu. Makanya di podcast gue pernah ngomong kan ya, kalau gue nulis tuh lebih suka hening sunyi, karena Iya. harapannya orang juga dengerin pas lagi hening. Iya. Baca lagi hening lagi sunyi. Bener. Iya. Gue tadi gue ke distract sama lagu-lagu yang lu setel aja, gue masih ketawa, masih kaget gitu. Maksud gue kok sih gini ya gitu, kayak nggak expect aja gitu. Di awal ceritanya apa, akhirnya malah anjir kok gini ya gitu. Bingung baru nanti gue gambar, nanti gue nulis. Nah itu dia pak, Sok mau kita lenta. seakan-akan lu mau menguasai semua bidang seni nih. Gue belum nguasain ini sih, air, api. Avatar pak, beda. Lah gue kan tanya Anto lu, Tuh Avatar tuh, lagi sibuk deh. tuh PUBG sibuk dia. Kayaknya udah nggak main PUBG tuh dia, udah nggak basic deh. YouTube kayak YouTube. Bokep gitu. Ya kalau yang hidup sih Tapi iya. Woi, Oh masih. masih. Nah, maksud gua perubahannya sangat signifikan pak dari Soma Jenar ke hantam kromo gitu loh. Apakah memang itu konsep yang sudah lu rencanakan apa? Enggak. Oh enggak, berjalan gitu aja. Jadi gue punya buku tuh, gue ada buku matinya burung-burung tuh. Moka penerbit apa gitu, gue punya buku itu. Kok kayaknya gue tertarik nih, kayak gue bisa nih punya ide-ide kayak gitu nih. Sekelebat cerita flash fiction ini karena gue buat masih ngedraft, bikin jadi nih kayak satu buku bisa nih. Apa ya namanya, akhirnya itu hantam kromo itu. Akhirnya ketagihan buku ketiga hantam kromo lagi, gue jadi judul mati hantam kromo kedua, nanti bakal ada yang ketiga keempat gitu. Iya sih, benar-benar. Apa namanya? Kalau misalnya di hantam kromo 2 ini masih ngebangun masalah dark ya, bagian gelap lah gitu. Gue sih kayaknya sih masih nyambung gitu, maksud gue lu ngasih nama hantam kromo 2 pun nggak masalah karena memang masih ngebawa-bawa darknya itu. Karena kan dari Soma Jenar ke hantam kromo kan itu udah beda banget pak. Di hantam kromo di Soma Jenar kan ya melankolis banget lah. Oh gue ngerasain nih kan gitu kalau sama jenar. Oh Iya. ini gue ngerasain. Oh iya nih gitu kan. Oh ini galau. Kalau ini enggak, putus kok- cinta. Kalau enggak yang baca, wah ini si Wastu banget nih, gitu. orang ada gua. Kalau yang tentang promo ngapain sih? Ngapain sih dibanting? Mengguncang banyak keimanan orang ya. Iya. Itu ya ya nggak aneh sih, namanya seni ya, bebas. Iya. Orang kan menciptakan suatu karya kan ya terserah dia Nggak juga, harus sampai nggak iya ini nggak dulu harus saklek gitu ya. gitu, nggak harus ngikutin orang. Oh kenapa dong nggak ngikutin dia aja ya, kan gue yang bikin. Seperti itulah kurang lebih. Iya. Ada yang suka, ada yang benci. Biasa sih kayaknya. Wajar lah. Iya lah, lu mau dicintai semua orang kali lu. Ya jadi gue bikin video gini, apa sih bikin Iya. video gini? Nggak jelas banget, kalau ngobrol nggak jelas. Nggak jelas emang. Oh kan, jangan lupa ntar di share, Iya. di subscribe. Tiga manajemen. Nggak jelas tetap nge-share ya. Tiga manajemen. Nah Pak, gue tuh masih penasaran sama konsep lu tangan-tangan Tuhan itu. Nih. Eh, Tangan. gue tuh
kalau gue berpikirnya bahwa tangan-tangan Tuhan adalah ya ini karena memang sudah direncanakan oleh Tuhan gitu loh. Tapi kan kita nggak tahu nih Tuhan tuh Tuhan siapa? kan tidak berwujud Tuhan gitu kan, tuh apa? nggak bisa kita lihat gitu. Tapi kenapa lu ngebahas tangan Tuhan gitu? Mestaku ya, semesta mendukung. Apa lu karena baca buku Gitu, menarik kan pas ngomongin Tuhan gitu. Yang maha besar aku di langit tinggi, ada yang bilang lebih dekat pada urat leher segala macam. Ya terserah ada tuh aturannya gitu. Jadi gue ada di mereka semua gitu. Jadi gue ngebahas Tuhan yang bagaimana, Tuhan yang begini, Tuhan yang itu. Seru aja tuh mancing-mancing begini. Iya maksudnya kenapa harus tangan Tuhan gitu loh? Kan lu kayak kita lah gitu, kita kan nggak tahu nih emang Tuhan punya tangan gitu. Istilah. Ya ini istilah, berarti kan lu mengistilahkan bahwa oh ini karena ibaratnya kinerja dari Tuhan nih, semuanya kayak karena Tuhan gitu, Tuhan gitu ya. Lillahi ta'ala sebenarnya semua kan. Hebat sih maksud gue, ya gue nggak expect gitu maksud gue apa yang sudah lo hasilkan sekarang gitu, lo masih berpikiran bahwa oh ini karena Tuhan gitu loh. Tapi ada gue jinggung yang ateis juga tuh, nggak percaya Tuhan, gue masuk surga. Aduh. Jadi gimana ceritanya Pak? Gitu. Ateis, nggak percaya Tuhan, masuk surga. Ada tuh kata-kata inilah aku yang maha pengasih dan maha penyayang. Gitu. Ada filmnya juga tuh yang tentang peselancar hebat itu, bukan peselancar hebat, hobi peselancar lah, berselancar. Membangkang orang tua. Tuhan ya bisa dibilang ateis. Terus mati hidup lagi, intinya begitu. Tapi katanya sih kisah nyata, akhirnya di filmin diangkat layar lebar. Apa judulnya Pak? Jadi gue lupa judulnya apa. Jadi di situ bingung, lu kok bisa hidup lagi intinya gitu kan. Nggak tahu, denger suara-suara gitu di bawah alamannya. Terus dikasih kesempatan intinya gitu, lu cuma nangis apa gue pantas gitu. Ini kurang lebih gitu ya intinya. Ya inilah aku yang maha pengasih, maha penyayang, kun fayaku juga hidup lagi, ibarat kasarnya gitu kali ya. Iya. Pengalaman orang. Ini menarik nih, makanya gue suka nonton film, referensi bacaan apapun sih baca aja, pelajarin aja sih gitu. Tapi untungnya lu suka baca, maksudnya nggak referensinya kuat. Iya, referensi kuat. Jadi lu nggak asal ngomong gitu, maksudnya karena mungkin lo ngomong begini lo dapet referensi dari buku apa atau dari film apa gitu, dan pengalaman orang juga. Jadi cuma ngelanjutin cerita doang. Ada pengalaman pribadi cuma enggak ini. Karena orang kan tapi kalau fiksi yang promo nggak banyak pengalaman pribadi, fiksi aja udah gitu. Gue nggak tahu nih, mungkin kejadian di mana gue nggak tahu. Tapi ya hebat sih maksud gue. Ya masih banyak sih seniman yang berpikiran bahwa oh gue begini ya karena Tuhan juga gitu loh. Tas lu ya? Casan Di tas. Di mana? Di tas. yang gede dia. Mac. Sini gue colokin sekarang. Colokin nggak? Sekalian Colokin. Waduh. Sorry gue masih suka cewek. kosong. Apalagi. Iya gitu, gue unik, maksudnya gue unik, bukan unik ya, maksudnya kayak gimana ya, seorang wastu kencana gitu ya, yang mempelajari berbagai bahasa, berbagai agama gitu ya dari kecil, tapi lo tetap oh iya Tuhan ya ada gitu. Tuhan yang ada nih, gue begini ya berkat Tuhan juga gitu loh. Kan banyak juga orang yang enggak nih gue gitu. Keakuan jadinya kan. Tuhan nggak ada Gitu. Bukan nih gue semua gitu. Tapi lu masih menganggap bahwa yang udah lu lakuin ya karena Tuhan gitu. Vicky ngapa Vicky? Nampak aja gitu. Lu kayak gini ditanya gini bingung kadang-kadang gitu. Bingung jawab ya. Jadi kadang kan orang lihat baca karya gue, akhirnya ngiranya gue gini-gini, padahal nggak juga gitu. Gue sendiri bertanya-tanya gitu kan.
Tapi gimana ya Tuhan ya? tapi lu berpikiran gak bahwa wah kayaknya gue harus menemukan makna Tuhan nih dan makna agama secara Gue sih percaya deh semua agama kayak sama aja lah ke Tuhan-Tuhan juga. nah, pasti Masalahnya nyampe nggak lo ke Tuhan gitu. Itu juga nggak tahu nyampe nya gimana ya, tahu itu nyampe iya apa sih enggak. masalahnya. Sama gue terombang ambing di situ juga, nggak tahu apa harus lewat syariat agama, apa harus begini, apa harus begitu, apa benar ada banyak jalan menuju Roma, menuju Tuhan gitu kan. Gitu-gitu aja ngambang di situ. Sama dengan orang-orang lainnya lah yang bertanya-tanya. Jadi bukan berarti gue tahu segalanya, camkan itu, camkan garis bawain tuh, stabiloin tuh. bukan berarti wastu mengetahui segala tentang Tuhan ya. Ada tuh pepatah Afrika ya, African proverb peribahasa, a wise man never knows all, only a fool who knows everything. Wah, gitu lah orang bilang. Ngomong apa gue nggak bisa ya. Itu bahasa Jawa sebelah mana tuh? Ngawi, nganjuk ya. Tapi gitu maksud gue Proses ya, berkarya lah ya, di proses- tulisan lebih kayak gitu tuh. Di gambar kan gue nggak mikir, iya ekspresionis lah, abstrak. Kalau tulisan gue kayaknya nge-manage apa yang gue baca, referensi, makanya beda kan karya lukisan sama tulisan. Orang lebih segen tulisannya misalnya gitu kan, jadinya mikir, bikin orang kesel tuh tulisan. Kalau gambar biasa aja gitu. iya. Tapi kalau gue pribadi pak ya, kalau gue pribadi sebenarnya gue lebih suka ke lukisan pak daripada gue baca. Tapi nggak tahu kenapa nih pak, karena ya mungkin karena cerita yang ada di buku lu yang sudah lu terbitkan itu ya singkat dan mudah dicerna gitu ya. Satu paragraf. Iya, kayak cuma satu paragraf beberapa bait doang gitu kan kan. Ya udah kayak gue bacanya tuh senang aja gitu. Nggak bosen. Gue banyak buku pak di rumah. Novel itu gitu. Cuman nggak pernah gue baca, beli doang. Numpuk di rumah itu. Gue nggak suka baca. Tapi di saat gue baca buku lu, ini bukan promosi, ini tapi serius. Gue tuh orang nggak suka baca. Gue lebih suka nonton dan melihat lukisan. Visual ya. Gue lebih suka visual. Tapi gue betah baca buku lu gitu loh. Ditambah hantam promo cepet. Iya. Tetep gitu ya. Kalau yang sama genre kan masih ada part-part yang panjang kan, karena memang itu kan pasti lo ngambilnya ya kejadian asli lah gitu. Gara-gara gue bercanda. Kejadian asli juga. Sama genre begitu memang. Tapi karena gue lebih suka hantam promo nih, fiksi-fiksi ngerjain orang tuh lewat tulisan, ngeguncang keimanan mereka. Begitu juga gue gitu. Orang salah paham gitu, nih orang kayaknya ngerti nih, padahal nggak juga. Iya. Gitu. Menarik bukan? Biasa aja gitu. Menarik Biasa aja dibahas komen tuh. Soalnya emang kalau misalnya ya tadi gue bilang ya, misalnya emang dari semua genre ke hantam promo itu beda banget pak. Beda banget apa namanya, perbedaan apa ya, Substansinya, genre ya. isinya, genre juga beda. Genrenya tuh beda banget, sangat Isinya beda. Dark banget sih. Maksudnya dark lah gitu. Dari semua genre ke hantam promo tuh perbedaannya lompat jauh. jauh. Gue kira bakal melankolis lagi atau ya kata-kata anak-anak indie itu kan ya kayak Apa tuh pak anak ini? Coba bapak jelaskan anak ini seperti apa? yang terlalu Melayu gitu loh pak. Ya, di dislike lu nanti lu. Di dislike lu. Apa terserah. Nggak, maksudnya ini kan masukan gua nggak salah dong. Gua opini gua punya hak. Gua punya hak untuk berbicara dong. Maksud gua tidak menyalahkan anak-anak indie dengan menciptakan kata-kata yang melankolis, yang Melayu, yang apa Tapi gitu. kan bagi mereka gue indie juga tuh, independen. Ya, Bagi mereka juga. iya betul indie itu kan independen. Gue malah bukan indie lagi, underground. Waduh. Lo mau merusak bangsa Indonesia, mau merusak negara Indonesia gitu pak. Underground, punk not dead. Marginal, Oi. kawan-kawan terpinggirkan. Tapi rencananya setelah hantam promo 2 nih, mulai ngebuat lagi nggak? Yang ketiga. Yang ketiga, buku keempat dong. Tuh, 2, 3. Oh iya, keempat Buku ya. keempat, Jadi lebih tahu ya bapak penggemar saya. sangat. Makanya kenapa ada lagi yang saya jadi narasumber?
1, 2, 3, iya 4. Yang keempat berarti yang ketiga tuh, hantam promo ketiga. Oh gitu. Berarti hantam promo nih bakal jadi terus nih Selama hidup ya. Kayaknya gue gatel tuh bakal bikin cerita-cerita flash fiction. Seru pak. Gue aja gregetan ngeditnya. Ini kayaknya nanti nih gue ubah lagi nih. Oh ini kayaknya ganti nih judulnya, nanti ini revisi nih. Seneng tuh. hantam promo ya. Yang puisi taruh dah gue galau lagi. Ingat masa lalu lagi. Iya. Boleh sebutin orangnya? Jangan. Oh, jangan. Jangan. Tapi sih. Iya sih. Jangan lah ya. Udah berlalu lah pak. Masih bahas-bahas aja. Yang lalu tuh masih dibahas lagi pak. Biarkan lewat aja. Kita boleh mengingat. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau nanti udah off kamera. Oh, gitu. Apaan tuh? Pala gue ini. Anjir pala. Ya main HP ini. Asik banget. Ya gitu maksud gue. Mungkin lo masih stuck di hantam promo kali ya dengan genre yang dark fiksi gitu, ini, fiksi gitu. Oh kucing. Kucing. Laper toh kucing lapar toh. Mudek deh. Kayaknya. Tapi sih gua nyawat lagi. Tapi gua sih Iya udah dibuka nih. Jangan sampai kalau gue pak ya, jangan sampai hantam promo nih jadi beda genre pak. Mau kemana emang? Takut ntar malah mending lu beda judul buku lagi daripada lu beda genre di judul yang sama gitu. Jadi kayak ya kentang banget gitu maksud gua. Kenapa lu nggak bikin judul yang baru aja gitu kalau mau ganti genre? Gitu sih pak, saran dari gua. Saya terima saran itu, tapi tetap keputusan dari gua. Oh iya. Selalu begitu tuh. Kan anda yang menciptakan. Masukan boleh, kritik dan saran. Tetap hasil ada di tangan gua lah. Iya sih, yang iya kreatornya sih. gitu maksudnya gitu. Maaf ya. Gua nanti lebaran gua maafin. Bentar lagi lebaran haji pak. Jangan lebaran haji. Gitu. Tapi next project apa nih pak? Nggak tahu. Bakal manggung lagi sama The Sigit nggak pak? Sih. Rekti Yuwono. Rekti Yuwono. Gue kalau ngeliat foto lu anjir, gue kalau ngeliat lu lagi diikat gitu ya. Si Rekti kan kalau gitu kan biasanya diikat kan. Anjir, pastu banget, kampret. Ingo mirip, Yogi mirip. Belum. Dan jutaan orang lain. Lu sih pak Mirip Rekti Yuwono itu. Lu sih pak, mirip pak. Rekti banget lu, sumpah. Tapi gua demen di Sigit tuh, keren. Gue juga demen pak, gue demen gara-gara lu. Iya bang. Nih, albumnya nih. Lu Ngasih kopi ya semua. Ngasih referensi musik ya. Aduh. Next apa nih pak? Apa ya? Project. Ngelukis udah pasti. Oke. Gue potong. Lukis, lu bakal ngelanjutin project ngelukis lu gitu. Maksudnya untuk lu jual belikan atau lu untuk pamerkan atau buat koleksi lu pribadi aja gitu? Jual belikan. Oh, jual beli. Langsung. Berarti lukisan-lukisan ke depan yang bakal lu ciptain ya bakal lu jual gitu. Gue nggak usah pameran, fotonya deh di Instagram aja langsung upload, jual nih for sale ya. Tapi kenapa lu nggak mau jadiin koleksi pak? Nyata ujung-ujungnya Udah ya? duit. Udah ya, ujung-ujungnya duit ya. Kayaknya ya. Tapi kayak kalau orang-orang kan Tapi nanti mungkin gue nggak tahu sih pameran berapa, butuh berapa kanvas itu kalau mau pameran lagi kan. Butuh tempat lagi. Tempat sih ada aja sih tempatnya. ya kalau tempat mau ada lah. Cuma masalah hasil karyanya ini maksudnya mau dibawa kemana gitu loh, mau jadiin koleksi kah, mau dijadiin khusus buat buat pameran kah, atau emang lu benar-benar mau jual gitu? Dan enggak sih kayaknya pameran enggak lah. Enggak ya? Saat ini gitu, nantilah jangan. Tapi bisa jadi pikiran lu berubah kan? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Balik lagi tangan-tangan Tuhan kan? Tangan-tangan Tuhan. Labil.
biasa. Itu biasa sih orang ngomong begini besok ke lain gitu tuh. Iya sih emang. Kayak misalnya gini, enggak, gue nggak mau sama cewek yang Ya. Contohnya ke situ langsung. enggak kan, ini kan contoh. Iya, contoh. Gue nggak suka sama cewek itu besok jadi. Gue suka itu pak. Karena kita nggak tahu tangan Tuhan pak. Iya. Balik lagi ya, Iya. kan Tuhan yang merencanakan ini semua. Kita boleh nggak suka sama seorang, kita nggak boleh nggak suka sama apapun gitu ya, maksudnya gue nggak suka ini, gue nggak suka itu, tapi ujung-ujungnya kalau misalnya udah kun fayakun gitu ya, udah main set, ya udah bagaimana, maka terjadilah tangan Tuhan emang luar biasa pak. Asik ya kata-kata itu ya. Iya asik banget pak. Udah apa namanya, kayak udah melekat bahwa ya tangan Tuhan ya adalah kebijakan Tuhan, hak prerogatif Tuhan gitu loh. Udah nggak bisa diganggu gugat. Kita 2 juta rupiah. Di situ ada kamera, itu sebagai apa, sebagai makhluknya gitu. Umatnya. Umat tuh makhluk nih. Emang kita bukannya golongan jin ini. Gua masih normal aja. Nakal sih iya pak. Jadi umat apa makhluk nih pak? Jin dan jun. Jin makhluk pak. Jin dan jun. Jin makhluk ya? Jin makhluk. Tapi tak kasat mata gitu. Kasat mata. Binatang berarti kita. Binatang. Ya manusia kan juga makhluk pak. Binatang makhluk. Iya. Unik juga tuh kata makhluk, boleh tuh dikulik lagi ya. Boleh, setelah kulik lagi buku lo ya pak. Itu emang apa namanya, kita ngomong sekarang kayak gini, depan kita nggak ada yang tahu. Misalnya lukisan gue nanti mau gue jualin aja, nggak ada yang tahu. Kayaknya jangan dijual. Tapi kalau misalnya kebutuhan dulu begitu gue, sekarang jual-jualin aja lah. udah pasti kayaknya. Sering waktu berubah tuh pemikiran, apa konsep berpikiran selalu tuh. Yang nggak suka jadi suka, yang nggak mau jadi mau begini, pengen nyobain ini gitu. Akhirnya gitu juga gue ngerasain, gue nggak pengen ini, akhirnya gitu gue ngelakuin ini. Nggak ada yang tahu emang semuanya. Tuh bener. Ngerencanain ke depan panjang, besok mati nggak ada yang tahu. Iya benar. Iya. Udah gue tahun depan gue mau traveling ke sini. Meninggal duluan. Too bad. Tangan Tuhan memang luar biasa pak. Jadi selagi hidup, wah langsung ketua. Jadi selagi hidup, waduh jangan diterusin dah. Ini masih wastu kan? Masih having fun. Nah setelah katanya lu ngebahas masalah lukisan, lu ngelukis, oke, ujung-ujungnya hasil karya lu bakal lu jualin aja lah gitu ya. Nah terus selain lukisan apa lagi pak project yang bakal lu lakuin ke depan? Kayaknya itu aja udah, tulisan sama lukisan. Gue musik udah nggak begitu ini, gue musik udah nggak feel-nya mungkin ya. Senang genjrengan, gue suka jamming sama Ingo tuh, temen gue tuh si Blegug, adanya drummernya dia. Jamming doang udah, nggak ada yang bawain lagu cover band stoner rock gitu kan. Asik. Sempet nyiptain lagu, cuma kayaknya nggak di sini nih gue nih, jadi berat ya, jangan inilah gitu. Lebih ngalir ngelukis sama nulis sih sebenarnya. Lebih cepet lah, tot selesai gitu kan. Berarti fokus lu ke depan lebih ke pengkaryaan lukisan sama tulisan kali ya? Emang gitu aja sebenarnya. Kalau yang apa karena kemarin cuman ngisi kosongan aja pak yang lu bikin instrumen itu? Ditambah sekarang Coffee Time udah ada. Coffee Time Weekend Plus udah gue ganti Wekenca aja semua, jadi gue satuin gitu namanya itu Wekenca. Jadi yang di SoundCloud segala macem, gue pikir juga udah mati tuh SoundCloud, ternyata pas gue cek masih ada. Gue rubah, gue edit Wekenca. Jadi Coffee Time Weekend Plus udah ada. Tapi itu jadi ciri khas lu dari udah lama loh pak. Dari SMP ya? Akhirnya gue berani SMA kelas 2 SMA ya? 2012 itu. Apa Coffee Time Weekend Plus tuh? Bukan. Itu udah mendarah daging pak di lu. Dan akhirnya gue berani kan, udahlah lupain aja Wekenca, gue rename edit Wekenca. Tapi kalau awalnya berat itu. Oh iyalah. Akhirnya apa sudah ngelakuin aja biasa-biasa aja, ringan-ringan aja. Akhirnya gitu, selalu begitu. Kayak dapat musibah apa. Wah, nggak terima. Tapi pas udah berlalu, kayaknya emang harus nerima ya. Maksud gue bencana itu kan ada hikmah ya di balik musibah. Misalnya gitu. Apa
lagi yang hal gitu akhirnya jadi sepele lah gitu. Jadi nggak nganggap itu hal berat gitu, biasa aja udah. Ini kayak cuman kalau gue pribadi kan gue mikir Covid time Acting Plus ini kan udah Gua wastu banget nih wastu banget, nggak ada yang punya pak, nggak ada yang punya, lu doang. Buset. Lah. Buset. Serius pak, Ya bang gua doang ya ya. lu doang yang Siapa punya lagi? Covid time Acting Plus dari Siapa dulu lagi? berapa tahun tuh bertahan ya? 2012 sampai 2020. Januari Februari tuh gue ganti Wekenca tuh. Oh baru tahun ini berarti. Berapa bulan lah ya tahun ini gue ganti Wekenca semuanya udah. Gue samain dia gambar, tulisan, musik gitu. Walaupun udah nggak bikin lagi sih, gue nggak tahu sih. Jangan-jangan besok bikin aransemen lagi. Oh iya makanya nggak tahu juga sih. Itu dia. Tapi lu yakin pak untuk menghilangkan Covid time Acting Plus dari diri lu? Saya yakin. Pilih nomor kampanye gue. Itu unik pak, unik banget itu. Sudah. Saya tidak akan mengubah pikiran saya akan hal itu. Tetap ngeganti Covid time Acting Plus dengan yang baru ya. Wekenca ya. Wekenca saja sudah. Oke lah. Jadi gantinya Wekenca ya. Kalau Ki Goblay? Wah itu udah bukan legend lagi tuh, legend itu legend. Kalau kata Pawa itu Tapi legend. Nah yang dibukul di Hantam Kromo pak, itu kan ngebahas Ki Goblay di situ. Iya. Itu fiksi. Fiksi. Gue bercandain lagi tuh kalau orang yang tahu kan Ki Goblay kan dia juga gitu. Jadi orang tertentu yang tahu tuh segmentasinya sedikit. Di Hantam Kromo 2 ada dua lagi Ki Goblay. Oh, ada lagi. Itu doang tuh yang namanya sama tuh. Enggak, tapi maksudnya Ki Goblay ini sisi lain lo atau gimana begitu maksudnya? Nama fiksi aja itu. Oh, cuma kan bikin-bikinan aja. Cuma karena ada di username gue jadinya kayaknya ini dua asu nih kayak dia sendiri gitu kan. Iya maksudnya kan orang nanti mikirnya kan ini maksudnya mau pakai yang mana sih gitu loh. Banyak banget sih nama-namaannya gitu. Wahyu Kuncoro, Ki Goblay. Siapa lagi tuh? Wisnu Kencana. Asli gue. Nah, maksud gue takutnya orang berpikiran aneh gitu. Wah, mau pakai nama apa sih gitu loh. Saya suka yang aneh-aneh seperti itu. Cita-cita tuh aneh tuh. Gitu pak. Jadi udah fix ketok palu Wekencana nih. Wekenca Wekenca ya. Udah fix dia, udah ketok palu ya. Sudah saya lakukan. Aktenya udah diganti pak. Udah. Akte kelahiran. Oke. Next project berarti lukisan. Saya tidak mau jauh-jauh dari situ. Itu aja yang bakal fokusin ke depan. Emang itu doang dari dulu, melukis aja gitu, ngedoodling gitu kan. Tapi lu masih ngebuka jasa untuk ngemural nggak? Iyalah kan semua media, kanvas, apa, tembok-tembok ajar terus. Motor, gitar. Pakai airbrush dong. Gue belum nyentuh airbrush sampai sekarang, pengen tahu gitu. Karena beda lagi tuh tekniknya pasti caranya. Iya, benar. Pakai kuas, pakai pilox, nggak pakai airbrush kan agak nyemprot gitu tuh. Pernah hampir nyobain. Tapi lu pernah ngeblok gitu sih pakai apa? Pilok gitu. Main ngebom gitu kan. Awal begitu justru. Oh gitu ya. Suka graffiti dulu 2005 masih SD dulu kelas 5 graffiti. Tapi lu sempat nyoba ngeblok gitu. Ada. Gambar besoknya ditiban lagi. STM apa itu? Tapi lama pak, lu nyoba itu? Enggak, 2 tahun awal doang tuh. Setelah itu lu main-main ke apa namanya? Ke Seni lukis ya. Cuma gue nggak bisa realis gitu tuh. Awalnya minder kan. Ini karya kayak gue ada nggak sih gitu kan, kayak gini-gini. Tapi gue yakin pasti ada nih kayak gini-gini nih. Kan udah bikin aja lah. Sering waktu, ini ada yang kayak gue nih gitu. Akhirnya jadi referensi, jadi klop gitu. Di Instagram juga banyak banget nih sekarang nih yang kayak gitu-gitu tuh. Gue nemuin artis-artis keren dari Instagram tuh yang gue nggak tahu di Denmark kan ada si Jill apa siapa dia namanya. Keren-keren. I like it. Tapi lo tetap surrealis ya? Bukan surrealis, ekspresionis aja udah, abstrak ekspresionis sebutannya gitu. Oke lah. Ya gue harap sih bisa bertahan sih pak. Maksud gue karena kan semakin kesini kan perkembangan zaman ya, maksudnya pasti orang bakal apa namanya, bakal improvisasi lagi, bakal masalah seni dan segala macam gitu loh. Oh iya, itu berperan penting sebenarnya tuh. Berarti kan lo harus mengikuti zaman juga dong.
Akhirnya. nggak bisa ego maksudnya, karena pada akhirnya nanti lu harus bisa berjalan seiringan dengan zaman. Kalau lu ya mungkin beberapa orang masih suka sama karya lu, karya lama lu lah gitu, cara pengkaryaan lama lu gitu. Dan memang nggak harus selalu suka ya, kalau benci Iya sih, benci aja. Iya sih benar juga. Cuman Kalau udah benci gitu tuh, apapun yang gue lakuin salah ya di mata dia. Udah benci itu susah tuh. semua pak, kayak kemarin Ferdian Paleka pak. Oh, yang yang prank sampah tuh. Dia Kenapa? udah salah kan, benci Orang terus udah benci minta terus. maaf, takutnya nggak. Iya, karena ya Indonesia sih pak ya, kebanyakan ngelakuin dulu aja deh, akhirnya minta maaf kan gitu. Ya nggak sih pak, kebanyakan gitu kan. Yang gue liat sih gitu, Sensasi ya, apa gitu. sensasi, nyari wah gue biar tenar dulu nih. Ya gue nggak tahu ya, mungkin pada saat itu dia berpikiran untuk mencari ketenaran atau apa, gue nggak ngerti sih. Cuman Ada yang tahu ya. nggak ada yang tahu, Dia doang tuh. itu sama Tuhan yang tahu. Tuhannya siapa ya gue nggak tahu. Iya Tuhan aja nggak tahu. Itu sih pak. Hidup ini asik. Hidup ini ngerokok. Tapi ya pastinya kan lu bakal ngikutin zaman kan, untuk pengkaryaan lu ke depannya gitu. Iya. Emang Pemasaran aja ngikutin zaman ya kan. iya maksudnya lu nggak bakal stuck di egoisme lu aja kan. Saya akan berjuang. Tapi tetap pakai suka-suka gue, suka-suka gue. Udah amat ya gue gitu. Lu nggak Ada hal-hal yang di sini gue modern, ada hal-hal yang ternyata di sini gue lebih suka ke jadul-jadulan caranya. Gue gitu tuh, gue suka hal yang jadul, kuno gitu, kusam, tapi saat itu juga gue suka hal-hal yang modern, Iya. yang kekinian. Jadi di situ aja nanti gue dengerin yang 70, misalnya ibaratnya musik gitu, dengerin yang musik 60 besok 90, impactnya luas akhirnya ke karya juga gitu. Akhirnya selera juga begitu, demen yang jadul, demen yang kekinian juga gitu kan. Iya benar. Selaras jadinya. Swasta. Temennya Anto tuh selaras bandnya. Ya, gue harap sih pengkaryaan lo ke depannya bisa bersaing lah pak, gitu. Jangan menganggap saingan lah. Maksudnya gini, maksud gue Yang lebih bagus kan banyak. iya sih memang, maksud gue Obat nyamuk yang lebih mahal. banyak. Anjir promosi deh kita. Ada AdSense nih. Ya. Itu tuh Indonesia gitu tuh. Kenapa? Ada yang serupa dianggap saingan. Perang, jangan perang lah. Asal kuatin aja. Jangan bisa berkolaborasi gitu. Misalnya. Tapi kan nggak semua orang mau berkolaborasi pak. Iya, balik lagi ke mereka ya. Mereka orang masing-masing. Ya akhirnya udah lu kalau gini ya lu begini, gue begitu gitu. Iya. Cuma akhirnya gitu seolah jadi bertentangan, padahal kita biasa-biasa aja gitu kan. Kalau orang ya gue ngerti sih, mereka yang ngincar royalty apa gimana gue ngerti. Akhirnya mereka ya main ego gitu loh. Seharusnya kan kalau misalnya emang ada hal yang sama, kenapa nggak sering-sering berkolaborasi gitu untuk mengangkat satu sama lain. Ntar ya. Sudah itu hal-hal apa ya, hal kayak gitu ya. Kita kan sering terjadi hal kayak gitu ya. Iya. Sama jadi saingan. Oh iya katanya iya. Kan sautin. Itu di Soma Jenar pernah gue tulis tuh tentang hal-hal kayak gitu, jadi nggak nganggap saingan. Karena gue lupa, gue udah nggak baca buku-buku gue. Soma Jenar gue nggak baca, Antang Ruang Pertama nggak baca. Di luar bang. Jadi gue bisa bikin ini udah lupa gitu. Mantap gitu. Tapi untung lo Iya. lo dokumentasikan dan lo simpan, maksudnya jadinya Ada mobil ya depan. di ingatan lo memang sudah lupa, tapi kan pencatatannya masih ada. Secara apa namanya, secara Konkret ya, secara konkret nyata. Kiri, Bang. secara nyatanya masih ada. Jadi terus tuh ngalir terus Bisa tuh. jadi. Yang tadi Terus. dulu begini Iya. terus nanti berubah lagi gini. Jadi kayak bukan stagnan kok. Jadi kayak netral aja gitu, kayak orang labil. Padahal emang kita mengisahkan itu aja udah gitu. Nggak pengen ngedoktrin, enggak. Bukan doktrin sih, itu lebih ke guyonan aja, refleksi. Daripada di HBD dari luar. Iya. Keren juga sih. Termasuk film gitu, kalau orang nggak suka nonton film kan gitu kan. Tuh depan tuh. Lewat tulisan di tempat seperti apa,
kita kan nonton film gitu ngebawa alurnya, terus nanti kita bertanya-tanya cerita pengetahuan bagi seperti ini di film apa, ada film gini menarik gitu maksudnya. Setiap orang punya pengalaman yang beda-beda, kenapa enggak kita bikin yang fiksi-fiksi walaupun ada juga kisah nyata gitu, berputar di situ terus gitu kan. Kehidupan nggak berawal nggak berakhir ya. Wah, dalam lagi gitu. Ini harus bikin part kedua nih pak. Kehidupan nggak berawal nggak berakhir, dari dulu besar ada ya, terus kehidupan Ya kan di sana kita juga hidup pak. gimana ya? Ya di alam sana. Kayak lagunya RK pak. Ada di kitab-kitab ya. Apa sih? RK lagu yang mana ya RK? Yang putih pak. Oh gue dengerin tuh, mau gue lupa liriknya kayak gimana ya. Iya. Kan di akhirnya kan yang di putih itu kan ada 2 subjudul kan, mati dan hidup kan. Oh gue nggak dengerin yang itu. Nah itu jadi di albumnya Sinestesia kan dia album itu ya. Dia kan judul besarnya kan warna tuh, di kanan tuh. putih, biru, kuning, hijau. Iya, gitu. iya. Nah yang putih tuh dia Baru ada turun. 2 subjudul, putih hidup sama mati sama hidup. Jadi di awal dia bahas kematian. Nah di akhir lagunya itu ada karena kematian adalah karena kematian untuk kehidupan Tungguin tanpa aja. kematian. Karena kematian Maksudnya itu kali ya, ruh tuh kekal gitu kali ya, kita ganti jasad doang nih, gue ganti baju. bisa jadi sih, bisa jadi. Nggak tahu Dan kan. mungkin maksudnya gini kali orang Datang Mas. dengan mobil. masih ada kehidupan selanjutnya setelah lu di dunia gitu loh. Makanya kan Lah? karena kematian Ya. adalah Ya Kehidupan yang baru, eh, awal kehidupan yang baru bukan. anjir lupa gue. Karena kematian adalah hidup tanpa kematian. Jadi jasad lu di bumi mati ini, lu di bumi meninggal, tapi lu sedang menuju ke tempat yang lu M24. bakalan tetap hidup kekal di sana, nggak bakal mati. Gitu di lagunya RK gitu. Ada yang lu bilang kan apa namanya, apa tadi ya, lupa gue kan. Lu juga lupa kan. Begitu. Lu juga lupa kan. Intinya RK juga sempat bikin lagu begitu lah ya, RK Iya. ya. Bahas-bahas kayak gitu loh. Gitu sih pak. Ya gua harap kedepannya lo bisa lebih sukses lo pak. Apa itu sukses itu? Sukses itu kata yang artinya luas ya sebenarnya. Oh gitu ya. Sukses yang kayak gimana nih, yang duitnya banyak, kata yang bagaimana kan gitu tuh. Dan apa karyanya yang banyak gitu kan, ini nggak tahu kan. Kalau karyanya banyak nggak berkualitas sama aja gitu. Iya. Gue nggak tahu karya gue berkualitas apa enggak, jadi bikin aja gitu. Gue nggak mikirin panjang lebar Iya. sebenarnya gitu, bikin aja udah, habis itu gue lupa juga. Nggak tahu ya aja lo. Game main PUBG gua. Iya udah lanjutin aja tau, lanjutin. Lo gitu pak. Untuk next time project lo jangan lupa kabarin gue. Kalau perlu MC ya lo bisa lagi lah. Tapi gue Kalau jangan, kalau ketawa sih tuh. tapi gue jangan yang Apa sih aneh-aneh. gak boleh? Kan gua tuh yang ngebuka perilisan buku Apa? pertamanya dia. Iya. Tapi gua ada di buku pertamanya dia. Gua ada di buku keduanya dia. Gua juga ada. Oh iya anjir. Iya. Iya. Berantem aja. Ya Pak, ya, jangan lupa kabarin Pak kalau ada next time project. Pasti lah. Sebelum gue kabarin gue udah sounding di sosmed, asik. Teknologi tuh. Teknologi sih. Teknologi tuh, pemasaran teknologi Tanggal 8 digital. dia bisa, Bang. Oke. Keren juga lo Pak. Bisa tetap bertahan sama karya-karya lo. Konsisten. Itu di Apa? Instagram. Ya, maksudnya lo masih tetap. Soalnya lu ngomong begini, bagi gue biasa aja karena apa, teman gue banyak yang sama film. Ya, ya. Gue tetep endingnya gue nggak nganggap itu saingan, rival itu enggak, ini sama-sama aja berkarya kita gitu. Jangan senggol kanan kiri, walaupun ada orang kan senang banget tuh senggol kanan kiri. Dikira gue ikutan nyenggol juga, kalau gue bodo amat juga, sebodoh ting orang mau ngapain, gue nyantai aja kok, begini-gini aja ya. Oh, kayak di luar negeri. Iya. Buku lo Pak. Nah, ini bukunya Wastu yang pertama.
semua jenar. Iya, kayak apa? Indosiar. Kayak enggak kayak selebgram. Guys, ini buku pertamanya Wastu Kencana. Fuck off. Udah kusam. Sama jenar tahun berapa ya? 2016 ya? 2016. Akhir 2016. Nah, 2016 sama jenar. Terus ini ada hantam promo, nah ini Nggak boleh lah. hantam promo pertama Covid, Pak. yang genrenya udah berubah banget Telepati. dari semua jenar. Ibarat band dari pop ke black metal. Iya itu ya, perubahannya signifikan banget pak. Jadi kalau misalnya mau ada yang kalau ada yang mau bukunya si Wastu, tinggal di kontak aja. Bagus, tulisannya bagus menurut gua ya. Tapi kan balik lagi ke orang masing-masing, suka atau enggaknya. Mas suka kan Segmentasinya ya, iya. selera pasar ya. selera pasar, tapi kan tetap Apa ya? kita harus bisa menjatuhkan pasar pak. RK lah gitu. RK lagi kan, pasar bisa diciptakan. Pacar bisa diciptakan. Kayak orang Jepang. Pacar Pacarin guling. Bantal. Robot dinikahin. Oke. Mungkin gitu aja udah berapa? Wah, udah 56 menit, Pak. Oh iya. Lama juga kita ngobrol-ngobrol. Oh iya. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Ngebahas yang lain gitu. Off kamera bisa lebih gawat ya omongannya ya. Nah, Kenapa itu. ya? Kalau on kamera kayaknya lu rada berat kayak, Pak. Kok kayak jadi beban yang mau ngomongin yang aneh-aneh. Jadi Ya, biar ke karya aja gitu misterinya gitu. Apa netizen pada ngomong Sebenarnya hujat lu kali. sebenarnya bodo amat juga guys, cuma akhirnya suka milah-milah kata lagi ya. Kayaknya bahaya nih kalau ngomong apa segala macam. Padahal pengen ngomongin ini. Akhirnya lewat karya sih. Iya. Mancingnya lewat karya. lebih enak lu ngobrol bebas di karya aja sih. Betul. Mengekspresikan apa yang lu ada di pikiran lu, ada di Kayak hati Stephen lu. King tuh gue demen tuh Stephen King tuh. Dia novelis, cuma novel-novelnya sering diangkat ke layar lebar. Iya. Itu tuh gue suka banget tuh karya-karyanya dia tuh gila sih. Hampir semua film yang kita suka yang aneh-aneh kita nggak sadar tuh ciptaan dia tuh Iya. dari bestseller novelis si Stephen King itu. Iya, tuh. benar-benar. Akhirnya orang-orang baru pada ngulik lagi nih siapa Stephen King, apa aja karya-karyanya yang udah dihasilin gitu. Gokil. Gitu ya, Pak. Stephen King gokil. Salah satu ini juga dong. Salah satu Apa namanya? Kiblat. Kiblat. Stephen King. Oh, berarti kiblatnya sekarang udah gak ke Ka'bah ya? Enggak lah. kan mancing lagi sih. Iya. Oke, thank you. Gitu aja. Yang di belakang Serah. Ya, kalian mau like, dislike, subscribe. Ngapain gue gitu ya? Nggak usah lah. Oke, thank you, sampai ketemu di Watch out gitu ya. Watch out. Nggak usah lah. Asyap gitu, nggak usah. Kalau lu kan asyadap gitu. Enggak. Apa? Beda lagi. Sunyi dong tiba-tiba mati kalau gue ngeliatin dong kamera itu tiba mati gitu. Itu blackout. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Yang baik diambil, yang jelek dibuang jauh-jauh. Oke, Yang jelek bisa jadi pelajaran guys. semua bisa jadi pelajaran pak. Yang baik, yang jelek, yang baik, yang buruk itu bisa jadi pelajaran. Nambah lagi sejam ini. Tinggal tergantung si orang yang denger itu. Betul. Gitu. Oke, thank you.